CBL, ilmu penyakit bakteri dan jamur veteriner, Escherichia coli. Baik, di sini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Dio Madisidi Prakas dengan nomor induk mahasiswa 2409511153. Mungkin di sini ada pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah latar belakang, ada studi kasus, pembahasan, penanganan kasus, yang terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama adalah latar belakang. E. coli merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang yang secara alami hidup di saluran pencernaan ayam. Namun dalam kondisi tersebut, bakteri ini dapat berubah menjadi patogen dan menimbulkan penyakit yang dikenal sebagai kolibasilosis. Bakteri ini infeksinya dapat menyebar ke berbagai organ seperti paru-paru, hati, dan jantung sehingga menyebabkan gangguan pada organ-organ tersebut. Penularan E. coli ini umumnya terjadi melalui feses ayam yang terinfeksi atau lingkungannya yang tidak higienis. Ayam yang terinfeksi biasanya menunjukkan gejala seperti kehilangan nafsu makan, tampak lemas, perubahan teramat, dan pada kasus berat dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan biosecurity yang ketat serta memperhatikan kualitas pakan yang diberikan kepada ayam. Yang berikutnya ada studi kasus pada sebuah peternakan ayam bertelur yang berlokasi di Kabupaten Jemberana. Peternak mendapati bahwa ayamnya yang dipeliharanya mengalami diare dengan feses berwarna hijau, kekuningan, dan mengandung lendir. Gejala tersebut disertai dengan penurunan nafsu makan ayam, ayam tampak lemas, serta enggan bergerak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ayam pada peternakan tersebut telah terinfeksi bakteri E. coli. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi peternak karena bakteri E. coli ini dapat menular ke ayam lain di dalam maupun di sekitar kandang. Infeksi ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan seperti kematian ayam, penurunan produktivitas telur, serta menurunkan kualitas dan produktivitas ayam apabila tidak segera dilakukan penanganan yang tepat dan cepat. Oke, yang berikutnya ada penanganan. E. coli merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang yang secara alami terdapat di usus besar manusia maupun hewan, termasuk unggas, dan menjadi bagian dari flora normal tubuh. Bakteri ini bersifat fakultatif anaerob sehingga mampu hidup baik dalam kondisi dengan oksigen atau tanpa oksigen. Sebagian besar selain E. coli tidak berbahaya serta berperan penting dalam proses pencernaan dan pembentukan vitamin K. Namun terdapat berbagai strain yang bersifat patogen dan menimbulkan berbagai penyakit seperti infeksi pada saluran pencernaan saluran kemih maupun infeksi sistematik pada unggas. Pada unggas, infeksi E. coli dapat menyebabkan penyakit kolabasilosis yang yang menyerang organ dalam seperti hati, paru-paru, dan jantung. Bahkan berpotensi untuk menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani. Kondisi ini umumnya diperparah oleh kebersihan kandang yang buruk, lingkungan yang tidak mendukung, atau daya tahan tubuh unggas yang menurun. Infeksi E. coli memberikan dampak besar bagi peternakan ayam petelur karena dapat meningkatkan angka kematian, menghambat pertumbuhan, dan menurunkan kualitas telur, serta menambah biaya pengobatan dan juga menyebabkan penyebaran penyakit di seluruh kandang yang pada akhirnya mengurangi produktivitas dan keuntungan peternak secara signifikan. Yang berikutnya ada penyebaran dan penularan bakteri E. coli ini. Yang pertama biasanya itu terdapat pada feses ayam yang terinfeksi. Yang kedua ada kontak dengan manusia. Yang ketiga ada lingkungan kandang yang biasanya yang kotor. Berikutnya ada air minum dan makanan yang terkontaminasi bakteri E. coli ini. Penanganan kasus supaya penanganan atau pencegahan infeksi bakteri E. coli ini pada ayam dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen kandang yang optimal, menjaga kebersihan serta memperkuat sistem biosecurity. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain membersihkan kandang secara teratur, memastikan pakan dan air minum tidak terkontaminasi feses atau kotoran lain, serta menyediakan ventilasi yang memadai untuk menurunkan tingkat kelembapan yang mencegah pertumbuhan bakteri. Selain itu, ayam yang sakit harus segera dipisahkan dari yang sehat. Akses orang maupun hewan luar ke dalam kandang perlu dibatasi dan seluruh peralatan peternakan harus rutin untuk steril atau disinfeksi, pemberian vaksin bila tersedia, serta pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam juga berperan penting dalam pencegahan penyakit. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, risiko penyebaran E. coli dapat ditekan sehingga kesehatan dan produktivitas ayam tetap terjaga dengan baik. Berikutnya ada terinfeksi E. coli bertujuan untuk mengendalikan infeksi, mencegah penyebaran, dan memulihkan kondisi ayam secepat mungkin. Langkah pertama adalah memisahkan ayam yang sakit dari populasi sehat agar penularan tidak meluas. Pengobatan dilakukan dengan pemberian antibiotik yang sesuai hasil uji kepekaan antibiogram. Karena E. coli sering menunjukkan resistensi terhadap berbagai jenis antibiotik,
Antibiotik yang umumnya efektif antara lain yaitu enrofloxacin, neomycin, dan gentamicin. Namun penggunaan harus di bawah pengawasan dokter hewan untuk mencegah resistensi. Selain terapi antibiotik, diberikan juga vitamin elektrolit dan probiotik untuk memperkuat sistem imun serta mempercepat pemulihan. Kebersihan kandang, air, dan peralatan harus dijaga selama masa pengobatan agar tidak terjadi reinfeksi. Setelah pengobatan kandang perlu didisinfeksi secara menyeluruh dan dilakukan evaluasi manajemen untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dengan pengobatan yang cepat dan tepat, angka kematian dapat ditekan dan performa produktivitas atau produksi ayam dapat kembali optimal. Oke, di sini ada kesimpulan bakteri E. coli merupakan mikroorganisme yang secara alami hidup di saluran pencernaan ayam namun dapat berubah menjadi patogen dan dapat menimbulkan penyakit coli basilosis ketika kondisi tubuh ayam melemah atau imun ayam menurun atau lingkungannya tidak higienis. Infeksi E. coli biasanya ditandai dengan gejala seperti diare yang berwarna hijau agak kekuningan, turunan nafsu makan, tubuh lemas, dan pada kasus berat dapat menyebabkan kematian. Penularan bakteri ini dapat berlangsung cepat melalui feses, pakan air minum, lingkungan kandang yang tercemar, serta kontak dengan manusia atau peralatan yang terkontaminasi. Oleh karena itu, tindakan pencegahan perlu dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang, menerapkan biosecurity yang ketat, menyediakan pakan dan air yang bersih, memisahkan ayam yang sakit dari yang sehat, serta melakukan vaksinasi bila tersedia. Jika infeksi sudah terjadi, penanganan dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik yang tepat, suplementasi vitamin dan elektrolit, serta perbaikan manajemen pemeliharaan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara berkelanjutan, resiko penyebaran E. coli ini dapat diminimalkan sehingga kesehatan, pertumbuhan, dan produktivitas ayam tetap optimal sekaligus mengurangi potensi kerugian bagi peternak. Oke, sekian itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Duk, 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 duk.